Bab 86. Bangkitnya para penjaga gelap dari alam kelima, 2 malam setelah insiden pengkhianatan di desa Awan Suci. Jitian duduk termenung di puncak gunung langit kabut, memandang cakrawala yang dihiasi bintang dan garis tipis cahaya spiritual yang samar. Namun jauh di balik keindahan malam itu, sebuah kekuatan gelap mulai menggeliat di alam kelima, tanah terlarang yang bahkan para tetua enggan sebut namanya. Di kedalaman gua 1000 roh, dinding batu bergetar perlahan, seakan dunia itu sendiri menahan napas. Dalam ruang bawah tanah yang luas, 7 patung setinggi 20 meter berdiri dalam lingkaran. Setiap patung mewakili satu elemen kuno, logam, kayu, air, api, tanah, angin, dan petir. Tapi satu patung di tengah tak menyerupai elemen apapun. Ia gelap, legam, retak, dan mengeluarkan aura hitam, legendaris, void essence, esensi kehampaan. Tepat tengah malam, retakan di patung void menyala ungu tua. Tanah bergetar, dan dari dalam retakan itu, suara rendah bergema seperti lonceng kematian. Sudah tiba waktunya. Penjaga gelap bangkit kembali. 7 sosok mulai terbentuk dari dasar patung-patung itu, tubuh-tubuh manusia. Namun wajah mereka seperti topeng iblis kuno dengan mata menyala merah darah. Mereka adalah keturunan terlarang dari zaman sebelum segel langit diciptakan. Penjaga gelap, para pembela kekacauan, dan penolak keseimbangan. Salah satu dari mereka, sosok bertubuh kurus namun mengambang tanpa menyentuh tanah, membuka matanya terlebih dahulu. Jitian, murid cahaya yang sedang menghidupkan kembali segel langit, ucapnya pelan namun menggema ke seluruh alam. Biar kami perkenalkan padanya arti sebenarnya dari kegelapan. Sementara itu, di puncak gunung langit kabut, Jitian mulai merasakan gelombang aneh dalam meditasi langitnya. Suara-suara lirih, bisikan asing seakan berasal dari balik realitas. Pewaris segel. Ada yang datang dari balik gerbang kehampaan. Tanpa menunggu lebih lama, ia membuka mata. Bola matanya sekejap berubah keemasan, reaksi alamiah ketika energi void essence menyentuh kesadaran seorang pewaris sejati. Ia berdiri, tak berkata sepatah pun. Langkahnya ringan menuruni gunung, namun aura di sekeliling tubuhnya mulai menggumpal. Di bawah sana, para tetua juga mulai merasa resah. Kabut di sekitar desa menipis. Langit mendadak kehilangan warnanya. Seekor burung langit roboh di udara mati tanpa sebab. Tanda kebangkitan para penjaga gelap. Sang penjaga langit kabut mendatangi Jitian, wajahnya lebih serius dari sebelumnya. Waktu yang kami takuti telah datang. Kau harus menuju gerbang alam kelima. Sendirian? Tanya Jitian pelan. Tidak. Kau akan membawa segel cahaya dan mencari satu-satunya orang yang pernah selamat dari alam kelima, meski tubuhnya telah dihancurkan dan jiwanya tersebar. Siapa dia? Penjaga langit menghela napas panjang. Namanya telah dihapus dari kitab sejarah, tapi orang-orang menyebutnya bayangan abadi. Dan dengan itu, perjalanan baru dimulai. Jitian harus masuk ke alam kelima, dunia tanpa hukum, di mana 7 langit tak menjangkau dan hanya yang memiliki niat lebih kuat dari kematian yang mampu kembali hidup. Namun para penjaga gelap sudah tahu dia akan datang. Dan mereka menunggu. Di kuil iblis ke-7, tempat segala takdir berbelok. Bab 87 gerbang menuju alam kelima, langit di atas desa Awan Suci tak lagi sama. Awan hitam menggantung seperti luka di cakrawala. Petir menyambar tanpa suara, seakan langit sedang menahan raungan. Dari puncak menara tertinggi desa, Jitian berdiri tegak dengan jubah putih panjangnya tertiup pelan oleh angin malam. Di genggamannya, segel cahaya memancarkan sinar keemasan yang lembut, kontras sempurna dengan aura gelap yang semakin menebal di kaki langit timur. Di bawahnya, para tetua berkumpul membentuk formasi pelindung. Mereka tahu, perjalanan Jitian kali ini bukan hanya melangkah ke tempat yang tidak dikenal, melainkan ke dimensi yang menolak eksistensi makhluk hidup. Gerbangnya akan terbuka hanya dalam 1 jam, kata penjaga langit dengan suara berat. Tapi jiwa yang masuk ke sana akan terpisah dari tubuhnya jika tidak dituntun oleh kekuatan segel. Jitian mengangguk, lalu berlutut di atas formasi pusaran langit. Batu-batu spiritual mengelilinginya, menciptakan suara nyaring seperti seruling kuno. Di langit, cahaya berbentuk lingkaran mulai terbentuk. Gerbang alam kelima, celah antara dimensi yang diciptakan oleh para leluhur segel demi mengurung kegelapan masa silam. Tiba-tiba, dari dalam langit berputar itu, keluar suara, berbisik, menyeret, menggoda. Datanglah, Jitian, lihatlah dirimu. Seperti mereka yang datang sebelumnya. Kau pun akan hancur, dan kami akan menjadikan jiwamu satu bagian dari kekosongan.
Suara itu bukan berasal dari satu mulut. Itu adalah gema ribuan roh yang terperangkap, jiwa-jiwa yang pernah mencoba menantang alam kelima dan tak pernah kembali. Namun Jitian tetap duduk tenang. Ia membuka satu gulungan kuno yang diwarisi dari gurunya, surat cahaya kelima gerbang. Dengan satu mantra pendek, ia menyalakan gulungan itu. 5 sinar muncul membentuk-bentuk burung, langit, naga, kura-kura, harimau putih, dan akhirnya bayangan manusia yang tak terlihat wajahnya. Simbol-simbol kuno bersinar keemasan, menyatu, dan mengarah tepat ke tengah pusaran dimensi. Kalian semua, para leluhur yang telah menutup alam kelima, bimbing aku. Sebab langkahku kali ini bukan untuk mencari kekuatan, tapi untuk menjaga dunia tetap bernapas. Dengan pekikan angin tajam, pusaran di langit menyala ungu gelap. Udara membeku. Waktu seolah berhenti berdetak. Jitian berdiri, melangkah maju, dan melompat masuk ke dalam pusaran cahaya. Dan seketika itu juga, dunia menghilang. Ia terjatuh di tengah hutan tanpa daun. Semua berwarna abu-abu, langit, tanah, udara. Tak ada suara, tak ada burung, tak ada angin. Hanya sunyi. Namun di kejauhan, satu bangunan menjulang. Kuil iblis ketujuh berdiri sendirian di atas danau hitam, seperti kaca. Di sini, waktu tak bergerak, hukum tak berlaku. Jitian baru saja menjejakkan kaki di alam kelima. Namun ia tidak sendiri. Di balik pohon kering, makhluk-makhluk mirip manusia mulai bergerak. Mata mereka kosong, kulit mereka seperti lilin. Namun satu hal pasti, mereka bukan makhluk hidup, dan mereka semua menuju ke arahnya. Selamat datang, pewaris segel. Bab 88 hutan, tanpa suara dan roh-roh pemangsa jiwa. Langkah pertama Jitian di alam kelima terasa berbeda dari semua tanah yang pernah ia jejaki sebelumnya. Setiap inci bumi yang disentuhnya terasa dingin seperti logam mati meski tak ada salju ataupun es. Udara di sekitarnya begitu hening hingga ia bisa mendengar degup jantungnya sendiri dan suara bisikan yang tidak berasal dari dalam dirinya. Satu jiwa baru, segar, penuh harapan. Suara itu datang bukan dari luar, melainkan langsung menyusup ke dalam pikirannya, lirih, menyelinap, dan mengiris pelan. Hutan abu-abu yang menjulang di hadapannya lebih menyerupai kuburan pohon. Batangnya hitam legam, cabang-cabangnya seperti tangan kurus yang melambai ke langit yang tak punya warna. Tak ada angin, tapi pohon-pohon itu tetap bergerak, seolah bernapas. Jitian melangkah perlahan, setiap geraknya dihitung. Tiba-tiba, di sisi kanan, bayangan melintas cepat. Ia berbalik, namun tak ada apa-apa. Di sisi kiri, bisikan kembali terdengar, lebih dekat kali ini. Darahmu. Rasanya seperti mimpi, serahkan jiwamu. Dengan satu gerakan cepat, Jitian membentuk mudra dan mengaktifkan teknik pelindung dari gulungan segel langit. Cahaya emas tipis melingkupi tubuhnya. Namun pada detik itu juga, mereka mulai bermunculan. Dari balik pepohonan, muncul sosok-sosok tinggi tanpa wajah. Kulit mereka keabu-abuan, mata kosong seperti lubang tak berdasar, dan tubuhnya seperti kabut padat yang bergetar. Mereka tak berjalan, mereka melayang, berputar, menari, mengelilingi Jitian. Berikan ingatanmu, berikan perasaanmu. Mereka bukan sekadar hantu. Mereka adalah pemangsa jiwa, makhluk yang terlahir dari retakan dimensi ini yang hidup dari menyedot emosi, harapan, dan kenangan manusia. Jitian menarik nafas dalam. Ia tahu, jika ia menunjukkan ketakutan, ia akan menjadi makanan mereka. Dengan satu loncatan, ia mengayunkan telapak tangannya, menciptakan jurus cahaya segel, pertama terang penolak duka. Sinar emas menyapu udara. Makhluk-makhluk itu menjerit tanpa suara. Tubuh mereka bergetar, menyusut, lalu meledak menjadi kabut kelabu. Tapi mereka tidak lenyap. Dari balik pepohonan muncul yang baru, lebih besar, lebih cepat. Jitian mundur selangkah. Jumlah mereka tidak terbatas, gumamnya. Jika ini terus berlanjut, aku akan terkuras sebelum tiba di kuil. Lalu ia menutup mata. Di dalam pikirannya muncul gambar gurunya. Petuah terakhir sebelum masuk ke alam kelima, jangan bertarung dengan tubuh. Di dunia ini hanya jiwamu yang dihitung. Dan Jitian paham. Ia duduk bersila, teknik bertarung ditinggalkan. Ia memasuki kondisi jiwa murni, melepaskan ikatan tubuh dengan kesadaran, dan menjelma dalam bentuk spiritual, wujud cahaya biru, keperakan yang menyala dari dalam dadanya. Makhluk-makhluk itu membeku. Beberapa mundur, tapi sebagian tetap menyerang. Kini pertarungan menjadi lebih dalam, bukan sekadar tinju dan pedang, tapi benturan kemauan dan keyakinan. Jitian memancarkan ingatannya tentang ibunya yang tertawa, tentang adik perempuannya yang memberinya jubah,
tentang mentornya yang menepuk pundaknya di malam sebelum ujian sekte. Setiap kenangan memancarkan cahaya. Makhluk-makhluk itu menjerit dan memudar satu demi satu tertelan oleh cahaya itu. Karena pemangsa jiwa tak sanggup menelan kenangan yang tulus, harapan yang murni, dan cinta yang tak tergoyahkan. Setelah 1 jam, hanya Jitian yang tersisa di tengah hutan. Dan di depannya, akhirnya muncul kuil iblis ketujuh, berdiri di atas danau hitam, dijaga oleh bayangan yang lebih pekat dari malam itu sendiri. Bab 89 Penjaga Gerbang dan Kitab Darah Abadi. Kuil iblis ketujuh berdiri sunyi di tengah danau hitam yang airnya memantulkan bayangan langit kelam tanpa cahaya. Tiada riak, tiada angin, hening yang menyesakkan dada, seolah waktu berhenti saat Jitian memandang ke arah bangunan tua itu. Kuil itu terbuat dari batu-batu ungu gelap yang terlihat seolah berdenyut halus seperti makhluk hidup yang tertidur lama. Pilar-pilarnya penuh ukiran simbol kuno, tidak berasal dari peradaban manusia biasa. Huruf-huruf berbentuk spiral, cakar, dan mata yang menatap ke segala arah. Namun sebelum Jitian bisa melangkah maju, suara berat menggema dari arah gerbang. Berhenti. Sebuah sosok muncul, tinggi hampir 2 kali manusia biasa. Seluruh tubuhnya tertutup zirah hitam yang tampak terbuat dari tulang dan logam. Di punggungnya tergantung pedang besar sebesar tiang bendera, menyala merah seperti bara hidup. Wajahnya tertutup topeng setengah, menampilkan mata berwarna darah yang menyorot tajam. Dia adalah penjaga gerbang kuil iblis. Tak seorang pun boleh masuk, kecuali jika kau membawa tanda darah, ujarnya datar. Jitian menarik napas. Ia tahu pertarungan tidak bisa dihindari. Jika aku mengalahkanmu, apakah aku dianggap layak? Tanyanya mantap. Sang penjaga tidak menjawab, melainkan mencabut pedangnya. Tanah retak di bawah kakinya saat ia melangkah maju. Jitian bersiap. Dalam sekejap, pertarungan dimulai. Pertarungan dimensi jiwa. Dengan satu tebasan, pedang merah membelah udara. Jitian menghindar, tapi gelombang energi dari sabetan itu memecah tanah dan membentuk celah sejauh 5 zang. Ia melompat ke udara, lalu membentuk mudra. Jurus cahaya ketiga bayangan 10.000 sinar. 10.000 serpihan cahaya meluncur dari telapak tangannya, menghujani penjaga itu dari segala arah. Namun lawannya tak bergeming. Ia memutar pedangnya sekali, menciptakan pusaran pelindung, lalu menyerang balik dengan teknik penghancur jiwa, tebasan, pemutus roh. Serangan itu tak bisa dihindari. Jitian menangkis dengan kedua tangan, terpental ke belakang, dan jatuh berguling di tepian danau. Darah mengalir dari sudut bibirnya, tapi ia tersenyum. Kekuatan tubuhnya sangat besar, tapi teknik jiwaku jauh lebih berkembang. Jitian duduk bersila. Kali ini ia menggunakan teknik pemanggilan darah leluhur. Cahaya merah keemasan mekar dari tubuhnya, membentuk simbol segel langit di udara. Suara dentuman lonceng terdengar samar di latar belakang, tanda kebangkitan warisan kuno dalam dirinya. Penjaga gerbang terlihat waspada. Dan ketika Jitian membuka matanya, matanya tidak lagi hitam, melainkan keemasan. Dalam satu gerakan, ia membentuk jurus baru yang belum pernah ia gunakan. Segel rahasia darah abadi leluhur. Tubuhnya berubah. Aura yang menyelubunginya kini tak tertahankan. Ia melompat dan menebas menggunakan telapak tangan terbuka, bukan dengan senjata. Tangan itu menghantam dada penjaga. Suara dentuman logam terdengar keras, diikuti getaran di udara. Tubuh penjaga terdorong jauh ke belakang, menghantam gerbang kuil dan akhirnya berlutut. Namun, ia tertawa kecil. Sudah lama, tidak ada yang memaksaku berlutut. Ia berdiri perlahan dan mengangkat tangannya. Sebuah lambang berbentuk tetesan darah menyala di dadanya. Kau telah layak. Ambillah tanda ini dan masuklah. Di dalam akan kau temui kitab darah abadi dan kebenaran tentang segel pertama. Dengan itu, tubuh sang penjaga perlahan berubah menjadi asap hitam dan menghilang, meninggalkan pintu kuil yang kini terbuka perlahan dengan bunyi geretan kuno. Dari balik pintu itu, cahaya merah samar menanti. Langkah Jitian mantap. Petualangannya di alam kelima baru saja dimulai. Bab 90 Makam Darah Leluhur. Langkah Jitian menggema di lorong kuil yang sunyi. Suara derap kakinya bergaung seperti gema ribuan tahun yang terpenjara di dalam dinding batu itu. Udara di dalam kuil terasa berat, seolah setiap hela napas membawa serpihan memori dari masa silam. Cahaya merah redup menerangi jalannya, berasal dari obor yang menyala tanpa api, nyala jiwa. Simbol-simbol aneh terpahat di dinding, bergerak perlahan seperti hidup, menceritakan kisah-kisah berdarah dari zaman yang telah dilupakan. Jitian dapat merasakan aura kuat yang menekan tubuhnya, seolah setiap jengkal tempat ini menolak kehadiran manusia biasa. Namun, dia bukan manusia biasa lagi.
Kitab darah abadi. Berada di ujung kuil ini, gumamnya lirih. Ia tiba di sebuah ruangan besar, bundar, dengan lantai bergambar segel raksasa berbentuk mata berdarah. Di tengah-tengah ruangan itu berdiri sebuah makam batu setinggi dada dan di atasnya tergantung sebuah gulungan kitab tua berbalut benang emas dan darah beku. Namun sebelum ia dapat melangkah lebih jauh, suara lirih menggema di dalam pikirannya. Kau telah memasuki makam darah leluhur. Untuk menyentuh warisan ini, kau harus mengalahkan dirimu sendiri. Tiba-tiba, udara bergetar. Cahaya redup menjadi gelap dan di hadapannya muncul sosok yang sama persis seperti dirinya. Jitian dalam wujud sempurna, mengenakan pakaian pertempuran dari cahaya, membawa pedang dan memancarkan aura pembunuh. Aku adalah kau, tanpa keraguan, tanpa belas kasihan, tanpa beban. Pertarungan melawan bayangan diri sendiri pun dimulai. Jitian menyerang lebih dulu, membentuk jurus langkah cahaya 7 arah, menyelinap dalam bayangan dan muncul di belakang musuhnya. Tapi bayangan itu sudah memutar dan menebas, memaksanya bertahan. Tebasan itu mengandung ki jiwa yang langsung mengguncang tubuhnya dari dalam. Dia tahu semua gerakanku, desis Jitian. Bayangan Jitian membentuk segel tangan yang sama, segel darah leluhur, dan menyerang dengan versi yang jauh lebih sempurna. Ledakan cahaya merah memenuhi ruangan. Jitian terpental dan menabrak dinding. Namun saat dia mengusap darah di bibirnya, dia tertawa. Tapi dia tidak tahu perjuanganku. Dengan tekad membara, Jitian mengaktifkan teknik rahasia nyala tulang jiwa. Tubuhnya menyala dari dalam, menunjukkan tulang-tulang bercahaya keemasan. Teknik ini memperkuat tubuh dan jiwa, tetapi memakan masa hidup. Dalam satu gerakan terakhir, dia melesat ke depan, menembus serangan bayangan dan memeluknya erat. Jika aku harus menerima seluruh sisi gelap diriku, maka biar aku peluk semuanya. Bayangan itu meleleh, berubah menjadi kabut, dan masuk ke dalam tubuh Jitian. Ruangan itu bersinar terang, dan kitab di atas makam terbang perlahan ke arahnya. Kitab darah abadi, warisan dari klan tertua, yang konon mampu mengendalikan darah makhluk hidup, bahkan membangkitkan tubuh mati. Saat Jitian menggenggam kitab itu, segel di lantai menyala, membentuk simbol yang belum pernah terlihat di dunia ini. Suara-suara leluhur berbisik di telinganya dan punggungnya terbakar, muncul tato segel baru di atas kulitnya. Ia resmi menjadi pewaris segel kedua. Dan di ujung lorong, dinding terbuka dengan suara gemuruh, memperlihatkan jalan menuju alam tersembunyi yang lebih tua, kota langit yang hilang. Namun, bahaya juga telah menyadari kebangkitannya.